kita misalnya dalam berapa pekan kita upload video, otomatis kadang ada video-video yang agak naik, ada yang turun, ada penontonnya sedikit dan bahkan nggak ada, itu sudah biasa. Tapi ketika ada satu video yang viral, otomatis YouTube itu akan merekomendasi ke seluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi di vlog Najlan Hafiz Flower. Hari ini kebetulan saya kedatangan tamu, tentunya tidak asing lagi ya, bersama Mas Sahabat Salam. Halo semuanya, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum untuk saudara-saudari, subscriber dari Najlan Hafiz Flower ya. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah dan mudah-mudahan tidak kekurangan sedikit apapun. Dan salam kenal dari saya, Sahabat Salam. Gimana nih perjalanan ke Taif dari Jeddah? Alhamdulillah perjalanannya lancar, berhubung sekarang tidak terlalu tidak terlalu crowded di perjalanan. Saya dari Jeddah ke kota Taif itu kurang lebih perjalanan kurang 2 jam ya, 2 jam dari Jeddah ke Taif. Ya, alhamdulillah cuaca juga normal, suasananya juga enak gitu ya. Dan saya bahagia sekali ya. Ya. Hari ini kedatangan seorang YouTuber nomor satu ya di Saudi ya. Alhamdulillah. Itu fitnah. Enggak, tapi yang pastilah saya ucapkan terima kasih banyak yang pertama untuk Bang Anas ya, karena saya tahunya dari teman-teman di kota Taif itu dikenal dengan Bang Anas, dan alhamdulillah hari ini saya bisa silaturahmi ke kediamannya beliau. Suatu kehormatan juga buat saya disambut luar biasa oleh beliau bersama keluarga besar di kota Taif, dan mudah-mudahan tali silaturahmi ini terus berlanjut seterusnya, tidak hanya di Arab Saudi, mudah-mudahan sampai ke Indonesia. Ini kalau boleh tahu ini bagaimana nih perjuangan YouTube-nya nih? Alhamdulillah ya. Saya karena melihat Mas Salam ya, karena YouTuber di Taif itu banyak sekali Ya. dan saya ada inisiatif buat mengikuti senior-senior yang ada di Arab Saudi ya. Masya Allah, tabarakallah, semuanya udah membuahkan hasil dan mudah-mudahan saya ketularan seperti Mas Salam. Amin ya Rob. Amin. Intinya tetap yang penting kita semangat dulu. Ya, intinya kita fokus dulu, semangat membuat konten, mengupload video, entah dari sisi apa. Yang penting hal-hal yang positif, baik dari tugasnya dari Mas Anas sendiri, karena beliau yang setahu Sahabat Salam, beliau itu sekarang kerja di bagian dekor ya. Tentunya untuk kalian semua para sahabat-sahabati yang ada di Arab Saudi yang tertarik atau penasaran seperti apa sih ngedekor, seperti apa sih ngebingkai, mungkin di channelnya beliau sangat detail sekali penjelasannya, dan mungkin sahabat bisa meniru tentang hal itu. Makanya untuk kalian semua, wabil khusus yang ada di Arab Saudi yang penasaran seperti apa cara ngedesain, bisa mampir di channelnya beliau. Masya Allah. Dan saya juga senang banget ya, alhamdulillah teman kita, saudara kita yang ada di kota Taif ini bisa juga terjun di dunia YouTube, yang mudah-mudahan terus semangat dan bisa memberikan informasi-informasi yang lebih menarik lagi kepada publik, wabil khusus para subscriber dari sahabat-sahabat Bang Anas sendiri. Dan saya terjun di dekor ya, bikin YouTube. Intinya buat motivasi buat yang ada di Indonesia. Mungkin bertanya-tanya gimana cara kerja dekor di Saudi, dan Ya, saya betul. akan dimasukkan di YouTube biar tahu gimana aja sih pekerjaan gitu. Dan itu ide yang bagus sekali, Iya. karena terus terang para teman-teman saudara-saudari kita banyak sekali yang belum tahu, dan kayaknya untuk yang terjun di dunia dekor kayaknya masih 1-2 ya, untuk saudara kita yang dari Indonesia gitu bisa dihitung dengan jari. Tapi untuk yang mungkin tugasnya di bidang hal-hal yang lain mungkin banyak, tapi untuk dekor itu, untuk bisa terjun di dekor itu, ngedesain itu harus punya bakat setidaknya ya. Cuman kalau di Saudi ya, khususnya di Saudi, nggak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia itu mendekor kadang sehari 2 hari, kadang capek ya. Kalau di Saudi itu nggak nyampe sejam 2 jam gitu. Kebanyakan orang itu mikirnya mungkin di Saudi itu lebih mewah, lebih gimana, wow lah istilahnya. Kenyataannya tidak. Di Saudi itu lebih simple, lebih ringan ya. Cuman mendekor 1-2 jam. Oh, Paling ya. lama 2 jam.
Paling lama ya. Paling lama 2 Itu jam. untuk kalau boleh tahu untuk acara apa itu? Acaranya ya kalau di sini perayaan ulang tahun, lahiran semua didekor. Mungkin dekor pengantin juga itu kayak bikin apa Pengantin. namanya itu? Semacam dekoran untuk pernikahan ya, prewedding ya. Dekor prewedding gitu Nah. ya. Oh juga pernah gitu Iya, ya. cuman kerja di sini simpel-simpel. Nggak seperti di Indonesia harus bikin sehari mungkin ya. sehari ya. Dari Kadang pagi 2 sampai hari sore ya. ya. Di sini nggak, cuman paling telat 2 jam, paling telat 2 jam. Gitu ya. Nah, bagi kalian nih, wabil khusus saudara kita yang dari Indonesia pastinya penasaran banget seperti apa sih cara ngedesainnya, cara ngedekornya. Tentunya karena berbeda sekali mungkin ya langkah yang diterapkan khususnya di Arab Saudi dengan di Indonesia. Walaupun mungkin untuk penghasilan lebih banyak ya di Lebih banyak. Arab Saudi ya. Karena saya juga nggak dibekali dengan keterampilan dari Indonesia ya. Hmm. Saya modalnya terus Memang terang, otodidak dari sini ya? otodidak dari sini karena Hmm. di sini mendekornya semuanya udah siap. Gitu. Kita tinggal bawa, masang, udah Udah jadinya gitu udah ya. jadi. Di sini nggak repot. Makanya kalau orang yang di Indonesia bertanya-tanya gimana cara mendekor. Kalau dulu kan saya bertanya-tanya gimana ya mendekor di sana karena saya nggak bisa ya. Iya. Dan saya cari tahu di YouTube, di mana di Google, nggak ada ya dekor Ya. Saudi. Cuma Makanya nanti Indonesia. untuk sahabat yang penasaran bisa Ya. langsung mampir di channelnya beliau. Oh, ini sahabat karena lengkap ya. Karena di sini itu istilahnya mudah ya, nggak harus menguras otak ya seperti kalau di kita harus ada tenda. Di sini nggak. Betul, harus dilengkapi dengan fasilitas yang lain juga. Di sini ya. cuman background aja di pelaminan, di belakang pelaminan. Ini kalau boleh tahu ini saya juga penasaran banget untuk acara misalnya kayak acara pernikahan ya, standarnya itu untuk apa ya, untuk sewa itu berapa real untuk satu malam untuk sekali pemasangan gitu. Karena di sini nggak seperti di kita ya di Timur Tengah ini serba simpel karena posisinya ada di gedung ya. Kalau di kita sendiri kebanyakan di rumah sendiri ya. Jadi harus serba di dekor. Kalau di sini udah siap semuanya. Paling di sini 3.000 real, 3.000 real sekitar 10 jutaan ya. Iya, paling mahal di sininya 10.000, 15.000 itu termasuk orang-orang elit ya. Hitungannya itu hampir sama dengan di Indonesia, mungkin ya. Gitu. Cuman kalau di sini lebih murah kayaknya, kalau standar menengah ke bawah itu murah ya, mahal di Indonesia. Betul banget nih sahabat, untuk kalian nih, karena betul sekali ide yang sangat cemerlang oleh Bang Anas sendiri. Jadi dengan bakat yang beliau miliki dan beliau itu walaupun dengan dengan kesibukannya beliau, ternyata beliau itu masih aktif juga berbagi bagaimana sih cara ngedesain di prewedding dan acara ultah. Karena kebanyakan kalau di sini itu walaupun ngasih hadiah itu Ngasih dipakai hadiah. bunga ya. Kalau orang sini ngasih baju buat yang lahiran ya, kalau nggak dirias itu kayaknya Kurang sah ya. kurang sah. Heeh. Kalau di kita kalau ngasih ya ngasih aja. Kalau di sini duit juga harus kelihatan ya. Kalau ngasih duit 10.000 rupiah misalkan, 1.000 rupiah misalkan per pecahan 1.000 rupiah harus kelihatan semua, dari 1 sampai 10 harus kelihatan. Iya. Oh gitu. Seperti nah gitulah adanya. Dan setiap konsep yang diterapkan oleh Sampian, apakah selalu dimasukin ke YouTube atau gimana? Karena terus terang pastinya sahabat juga akan penasaran seperti apa sih prosesnya gitu. Jadi kemarin-kemarin kalau boleh tahu nih berapa bulan sudah terjun di dunia YouTube ini? Saya Untuk baru Mas Anas. sebulan setengah ya. Sebulan setengah. Oh masih awal ya. Iya, masih. Tapi alhamdulillah ya setiap kali kayaknya setiap hari kayaknya saya lihat itu aktif terus ya mengupload gitu ya. Alhamdulillah, karena per hari itu saya merias hadiah itu lebih dari 50 ya. Masya Cuman Allah. saya nggak masukin ke video semua karena kesibukan. sendiri. Cuman saya ngambil paling 1 gitu per hari. Karena kalau ngambil semua kita juga repot. Dan katanya sahabat terus terang ini makanya saya juga penasaran banget dari kemarin, ingin kolaborasi, ingin silaturahmi ke kediamannya beliau. Selain dari beliau itu walaupun dari awal membangun channel YouTube itu berkat dorongan, dukungan sepenuhnya dari owner atau majikannya dari beliau. Benar nggak itu? Iya. Masya Allah ya. Tujuan majikan itu seperti bikin Snapchat, Instagram, YouTube itu buat kalau ada customer datang ke toko
dia melihat soalnya pemasarannya lebih ke sosial iya, media. iya gitu. Jadi nggak seperti dulu. Kalau dulu kan di apa namanya di foto ya, sekarang lebih canggih gitu. Nah gini Mas Sahabat Salam, Ya. sekarang kan saya ini bikin YouTube baru 1,5 bulan ya, Iya. gimana giat-giatnya supaya saya lebih semangat lagi. Betul. Dan kadang-kadang ya saya itu merasa down gitu, Ya. kalau merasa capek ya lelah ya Pasti ya gitu. manusiawi ya. Dan mungkin supaya saya lebih semangat lagi gitu, gimana cara giatnya Giatnya agar lebih semangat, mungkin dari ya. penontonnya Iya. tambah sedikit, kadang kan entah tuh subscribernya sering hilang gitu. Iya, iya, gitu. Udah biasa sebetulnya sih untuk masalah kiat-kiat seperti halnya membangun channel YouTube atau menjadi konten kreator, mobil khusus kita di negara orang, tentunya kembali kepada diri kita masing-masing. Ya, yang pertama kita harus betul-betul kreatif. Sekreatif mungkin kita membagi, walaupun saya memaklumi dan memahami terhadap kesibukan Mang Anas, karena saya lihat memang dari kemarin juga sangat sibuk sekali, tapi saya salut terhadap perjuangannya beliau dikarenakan di sibuknya beliau itu masih menyempatkan untuk bikin video. Dan itu sangat apresiasi banget, dan saya juga merasa salut sama beliau, walaupun waktu jam kerja sibuk-sibuknya kerja, beliau selalu menyempatkan diri untuk berbagi informasi kepada saudara-saudari kita yang memang mereka ingin tahu gitu. Mungkin ada sebagian nanti yang mau ke Arab Saudi, seperti apa sih menjadi pekerja dekor gitu. Tentunya beliau juga menjelaskan tentang kiat-kiatnya menjadi konten kreator. Yang pertama, yang penting kita harus betul-betul semangat. Yang penting harus upload tiap hari, usahakan minimal lah. Kalau misalnya kita betul-betul tidak punya konten atau tidak punya video, yang penting kita harus 2 hari itu harus ada video yang diupload. Ya, untuk masalah kita ada jam tayang subscriber menurun dan subscriber naik, dikarenakan gini, konten kreator itu sebagai konten kreator, saya juga mengalami hal yang Mas Anas sampaikan barusan. Dari pertanyaan barusan, sama halnya hampir semua 95% YouTuber yang ada di Arab Saudi pasti mengalami hal yang sama, baik dari subscriber yang hilang, viewer tambah sedikit, dan hal lain sebagainya. Itu sudah pasti kita sudah punya dari lebih dulu gitu kan. Tapi kita jangan menyerah di titik itu. Kita kadang merasa down, kenapa ini video padahal videonya bagus, tapi kok penontonnya nggak ada. Nah, kita enjoy aja. Yang penting kita awalnya harus betul-betul bisa menikmati waktu itu, karena sebetulnya YouTube itu asyik sih ketika kita betul-betul terjun di dunia YouTube itu asyik banget. Selain dari selain dari income, dan kita itu bisa menyimpan kenangan-kenangan di YouTube, dan kita akan kalau kita menyimpan kenangan di memori, otomatis mungkin kemudian hari bisa hilang. Tetapi untuk di YouTube, saudara mungkin sudah memahami, seumur hidup selama mereka tahu nama channelnya itu akan selalu diingat, dan seperti inilah kenangan-kenangan kita. Nah, pasaran dari YouTube ini seperti ini, Mas Anas. Kita misalnya dalam berapa pekan kita upload video, otomatis kadang ada video yang agak naik, ada yang turun, ada penontonnya sedikit, dan bahkan nggak ada, itu sudah biasa. Tapi ketika ada satu video yang viral, otomatis YouTube itu akan merekomendasi ke seluruh Asia untuk dipasarkan. Inilah yang namanya Anas, inilah yang namanya Nazila Nafis Flower. Jadi konten yang satu viral, maka otomatis yang 1000 konten misalnya dari 60 video yang Mas Anas upload dan satu yang viral, maka otomatis yang 59 itu akan ikut viral. Oh gitu. Iya, itulah pasaran dari YouTube. Jadi ada hari di mana nanti ketika betul-betul naik, dan semua video-video yang tidak terangkat sebelumnya itu terus akan diangkat oleh YouTube. Karena sekali kita ngeklik channel orang, otomatis yang lain akan dibawa, akan dipasarkan semua gitu. Karena pasaran YouTube itu tidak mau rugi gitu, apalagi sampean mau jadi partner YouTube, otomatis YouTube juga mau kerja sama sampean gitu. Yang intinya kita sebagai konten kreator, mungkin beliau masih pemula dan saya karena lebih awal, bukan masalah senior atau junior ya, kita sama-sama juga seorang PNI yang berjuang untuk yang mendapatkan rezeki di sini. Tentunya kita tetap semangat, jangan pernah menyerah.
selama itu hal yang positif untuk berkarir di dunia YouTube, insya Allah suatu saat nanti YouTube akan memberikan hasil yang terbaik untuk Amin. kita gitu. Yang penting intinya kuncinya adalah semangat, udah kita upload aja, enjoy aja gitu, jangan merasa down terhadap 2-3 video yang diupload. Bahkan di banyak loh youtuber yang sampai dibilang kuda hitam, inilah itulah, karena kenapa banyak teman-teman youtuber yang baru bangun YouTube langsung viral dari pada pasaran-pasaran itu. Tapi ketika ada video down kecil itu sudah biasa, pasarannya seperti itu. Di YouTube itu pasti ada pasaran-pasaran seperti itu. Makanya untuk Kang Anas sendiri, semangat, pantang menyerah, tetaplah berbagi hal-hal yang positif pada publik, karena untuk seorang yang sudah subscribe channel sampean, berarti mereka tuh sudah percaya bahwasanya Nazla Nafis Flower akan selalu membagikan informasi hal itu. Sekali satu video yang viral, insya Allah semuanya akan naik, dan mudah-mudahan cepat dimonet, dan mudah-mudahan nanti bisa menjadi konten kreator yang betul-betul diterima di publik dan di masyarakat luas. Wabil khusus saudara-saudari kita yang di Indonesia yang penasaran seperti apa sih bertugas sebagai dekor, tentunya sahabat tidak akan rugi jika mampir di channelnya beliau. Ya, itu intinya. Yang penting semangat, jangan pantang menyerah. Insya Allah pasti akan menuai hasil yang terbaik juga. Terima kasih kepada Mas Sahabat Salam ya, atas motivasinya supaya saya bisa semangat lagi membikin konten. Dan mungkin Mas Salam pengen menyampaikan sesuatu. Udah cukup kayaknya untuk yang terakhir. Mungkin untuk semua para MI dimanapun kalian berada, saudara-saudari yang ada di Arab Saudi, tetaplah berjuang, tetaplah semangat di situasi apapun mereka bekerja, di apapun mereka, teman-teman. Insya Allah kalau kita semangat, insya Allah kita akan menuai hasil yang terbaik juga di apapun tugasnya. Termasuk salah satunya adalah Mas Anas. Tetap semangat, teruslah berjuang, insya Allah akan menuai hasil yang terbaik nanti. Dan saya ucapkan juga terima kasih untuk semua para saudara-saudariku subscriber dari Nazla Nafis Flower yang selalu mengikuti channel dari beliau. Mudah-mudahan sekali lagi sahabat semua yang menyaksikan video ini diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan panjang umur, dan mudah-mudahan diberikan kesempatan oleh Allah bisa segera sampai ke Baitullah, bisa segera menunaikan ibadah haji dan umroh. Sekali lagi untuk semua para subscriber dari Sahabat Salam, jangan lupa selalu dukung channel beliau agar beliau tambah semangat berbagi informasi-informasi seputar Arab Saudi. Apalagi beliau di dekor, mudah-mudahan selalu kreatif memberikan informasi seputar menjadi dekorasi yang lebih baik. Oke, terima kasih. Saya tutup dulu. Ihdinas siratal mustaqim, mewakili dari Nazla Nafis Flower, saya dari kediamannya beliau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.